Baik, selamat datang di tutorial asinkron Akademik Asrama ITB. Pada video kali ini akan dimulai pembahasan tutorial asinkron dari Akademik Asrama ITB. Dimulai dari materi pertama di fisika dasar, yaitu di vektor dan kinematika, gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membagikan sedikit materi tentang vektor dan juga kinematika. Dan nanti kita akan lihat beberapa soal-soal yang dasar ya untuk penerapan konsep-konsep vektor dan kinematika. Pembahasan pertama kita akan lakukan pembahasan mengenai vektor ya. Jadi vektor ini adalah salah satu bentuk kuantifikasi suatu besaran dalam fisika ya. Jadi kita menyatakan dia adalah satu besaran ya. Sehingga vektor itu pasti dia punya besar, tetapi ciri dari sebuah vektor dia juga harus disertai informasi arah ya. Jadi kalau kita menyatakan vektor tanpa arah itu akan sangat kurang informasinya gitu ya. Ini menjadi ciri tentang vektor bahwa dia punya arah. Biasanya arah ini akan direpresentasikan, akan dituliskan atau dinyatakan sebagai sudut ya. Sebut saja theta misalnya gitu ya. Di vektor itu biasanya direpresentasikan sebagai sudut. Kemudian hmm, apa yang penting dari vektor adalah kita mengenal ya, yang paling mendasar adalah bagaimana kita menuliskan notasi vektor ya. Bahwa kalau kita misalnya punya vektor A itu kita tuliskan sebagai huruf dengan tanda panah di atasnya. Itu ya, ini vektor A. Sebagai kira seperti ini notasi penulisannya. Dan suatu vektor itu punya dua komponen. Ya, ini komponen besar itu ya, dan ada komponen arah. A topi gitu misalnya ya. Jadi yang pakai topi ini komponen arah yang kita kenal sebagai vektor satuan. Gitu ya. Jadi vektor satuan ini merepresentasikan arah sebenarnya. Nanti lebih dikenal seperti ini. Kalau di sumbu X, kita tuliskan sebagai I topi. Kalau di sumbu Y, itu sebagai J topi. Dan di sumbu Z sebagai K topi gitu ya. Ini semuanya adalah vektor satuan yang menunjukkan arah sebenarnya. Gitu ya. Berikutnya, kita akan melihat eh, vektor di ruang. Ya. Ruang itu tentu saja dua dimensi dan tiga dimensi sebenarnya kalau kita bicara ruang ya. Ruang itu tiga dimensi sebenarnya. Tapi kita akan coba melihat vektor itu di ruang dua dimensi dan tiga dimensi. Misalnya kita melihat atau kita memiliki ya koordinat kartesius gitu ya. Ini koordinat sumbu X, ini koordinat sumbu Y gitu ya. Kemudian misalnya kita punya suatu vektor, sebut saja vektor A yang ada di ruang ini gitu ya, di ruang dua dimensi di koordinat X dan Y. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita menuliskan vektor yang seperti ini sebagai notasi vektor? Ya. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah kita memproyeksikan atau ya, memproyeksikan ya vektor ini ke sumbu-sumbunya, yaitu ke sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa tarik garis, maka yang berimpit di sumbu X kita bisa kasih nama AX begitu ya. Dan yang berimpit dengan sumbu Y ini kita kasih nama vektor A di sumbu Y. Gitu ya. Jadi yang tadinya vektor A itu vektor A itu sebenarnya dia nggak persis ada di sumbu X, nggak persis ada di sumbu Y, dan juga nggak persis ada di sumbu Z gitu ya.
Dan mostly vektor akan seperti itu. Jadi nggak semuanya akan ada di sumbu X, Y, Z ya. Tapi bisa aja dia di satu ruang seperti ini. Maka kita bisa menuliskan vektor itu dalam notasi vektor gitu ya, dalam notasi arah atau satuan. Jadi vektor A itu dia punya komponen AX, tentu arahnya ke arah itopi, dan ditambah dengan komponen AY, tentu arahnya ke arah jtopi. Kira-kira seperti itu. Jadi yang tadinya vektornya tidak bentuk notasi, kita ubah jadi ke bentuk notasi vektor misalnya. Ini yang dua dimensi. Gimana kalau yang tiga dimensi? Kalau yang tiga dimensi ya udah berarti kita tambahkan plus A, Z, atopi gitu misalnya ya. Kemudian bagaimana dengan besarnya AX dan AY ini? Jadi kalau kita memproyeksikan vektor dan misalnya kita punya sudut theta di sini, ya, maka kita bisa menuliskan bahwa AX itu adalah besarnya ya, itu adalah A cos theta dan A di sumbu Y ini besarnya ya, panjangnya. Kalau panjang vektor itu biasanya kita notasikan dengan tanda tanda mutlak ya. Jadi vektor A, panjang vektor A, ini sin theta gitu. Datang dari mana? Ya kita lihat aja secara grafik ya, bahwa eh, yang di sumbu X itu ada di samping sudut theta, sehingga kita tahu kalau eh, relasi antara sisi samping dengan garis miring pada segitiga itu kan adalah kosinus ya. Dan kita juga tahu relasi kalau di sumbu Y ini kan di sisi depan sudut. Relasi dengan sisi miring adalah sinus. Oke, ini mengenal vektor di ruang. Kemudian kita mengenal yang ketiga tentang operasi pada vektor. Jadi, sebagaimana di besaran skalar, di besaran vektor juga bisa dioperasikan gitu. Kita bisa melakukan penjumlahan, kita bisa melakukan pengurangan, perkalian, dan pembagian di eh, vektor gitu ya. Tapi sebenarnya basicnya cuma dua, ya basicnya cuma di penjumlahan dan di perkalian aja. Pengurangan itu sebenarnya adalah penjumlahan dengan minus gitu ya, dengan arah sebaliknya. Kalau pembagian itu kan sebenarnya perkalian dengan pecahan gitu ya. Perkalian dengan pecahan, bukan dengan satu bilangan bulat. Kita mulai dari operasi vektor yang pertama, itu adalah penjumlahan gitu ya, dan pengurangan tentu saja. Kalau misalnya, enggak, sebelum itu, kita akan masuk ke prinsip penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Prinsipnya adalah operasikan saja yang sesumbu ya. Jadi seperti halnya kita bermain dengan aljabar. Operasikan yang sesumbu. Jadi kita hanya bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan itu kalau di sesama sumbu X atau dia sesama sumbu Y dan sesama sumbu Z itu misalnya. Kita nggak bisa lintas sumbu ya dalam penjumlahan dan pengurangan. Itu prinsip yang harus diperhatikan. Jadi misalnya kita punya vektor A. Misalnya kita punya vektor A. Misalnya saja kita punya A1 eh, itopi tambah, sorry, kok tambah ini. A1 itopi ya misalnya kemudian A2 ke arah J topi. Ya. Bisa kita ambil yang dua dimensi dulu deh. Kalau tiga dimensi tinggal disesuaikan aja ya. Kemudian kita juga punya vektor B misalnya dengan besarnya B1 arah itopi ditambah satu lagi besarnya B2 yang ke arah J topi. Sekarang bagaimana kalau kita diminta jumlahkan A dan B gitu ya? Ya tinggal kita jumlahkan biasa saja A plus B ya. Yang sesama sumbu I ya ini bisa kita jumlahkan. Ya. Yang sesama di J ya ini kita jumlahkan aja.
Jadi itu prinsip penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jadi hasilnya adalah A1 tambah B1 ke arah I gitu ya. Ditambah A2 plus B2 ke arah J. Kira-kira seperti itu untuk penjumlahan vektor. Oh ya, oke. Setelah kita misalnya telah menjumlahkan vektor, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya penjumlahan vektor itu dalam bentuk gambar gitu ya, dalam bentuk gambar. Sebenarnya ada dua cara ya kalau untuk menggambar, yaitu kita langsung sambung aja, itu metode poligon, dan ada satu lagi kita menggambar pakai metode jajar ginjal, gitu ya. Jadi kalau kita pakai metode poligon, misalnya kita punya vektor vektor A di horizontal, kemudian vektor B-nya ke arah bawah gini misalnya, maka A plus B ya, itu tinggal kita sambung aja. A-nya ke horizontal, B-nya ke bawah ini. Ya. Jadi ini vektor A, ini vektor B. Kemudian resultannya, bagaimana resultannya kita ambil dari paling ujung ke ujung. Ini hasilnya, A plus B. Ya. Ini metode poligon. Metode ini bisa dipakai untuk vektor yang lebih dari dua. Misalnya A plus B plus C plus D dan seterusnya. Itu pakai metode ini. Metode yang kedua adalah metode jajar genjang. Di metode ini, kita nggak langsung menghubungkan semuanya, tapi kita apa namanya, bermain di satu titik pangkal yang sama gitu. Jadi A plus B, kita gambarkan dulu A, ya kayak begini A-nya. Kemudian B yang ke arah bawah ini, itu kita gambarkan dari titik yang sama dari sini. Ya, jadi kayak gini. Nah, ini B-nya, vektor B. Ini membedakan ya dengan metode poligon. Kalau poligon langsung disambung aja. Terus bagaimana menggambar si resultannya adalah kita membuat kopian ya. Misalnya vektor B ini kita copy ke sisinya sebelah sini. Kita buat garis khayal aja. Yang A juga sama. Jadi dia kira-kira bentuknya jadi jajar genjang atau persegi empat. Gitu. Ini ya, kemudian kita ambil resultannya. Dari titik awal juga ke perpotongan garis khayal gitu ya. Kita ambil, nah ini resultannya. Ya, atau resultan itu A plus B ya. Gitu ya. Kalau kita perhatikan, baik pakai metode poligon maupun jajar genjang, vektornya sama ya, vektor resultannya sama, bentuknya, arahnya ya sama, gitu. Jadi ada dua cara untuk menggambar. Nah, kemudian setelah kita mengoperasikan vektor, kita kembali lagi ke yang awal, bahwa vektor itu punya besar dan punya arah. Sekarang bagaimana kalau kita habis mengoperasikan vektor, kita tahu besar si hasilnya, kita juga tahu arahnya, gitu ya. Secara gampang gitu ya, simpelnya, untuk menghitung besar vektor, itu adalah pakai persamaan Pitagoras ya. Persamaan Pitagoras aja. Jadi kalau misalnya dua dimensi kayak gini tadi ya di vektor ruang, berapa panjang vektor A ya. Jadi tinggal kita ambil Pitagorasnya jadi AX kuadrat tambah AY kuadrat. Kita ambil besar-besarnya ya. Kalau tiga dimensi tinggal tinggal ditambah AZ kuadrat gitu ya. Kemudian hal yang sama kita terapkan juga untuk yang bagian mengoperasikan vektor gitu ya. Kita aplikasikan juga ke bagian ini. Jadi hmm, kita punya A plus B di sini ya. Seperti ini A plus B. Bagaimana besar A plus B? Ya. Jadi kalau kita anggap A plus B itu adalah vektor resultan gitu ya. Yang ditanya sekarang berapa panjang si resultannya itu kan. Sebenarnya sama aja kayak tadi. Berarti ini sama ini komponennya ya.
A1 plus B1 dan A2 plus B2. Jadi tinggal kita ambil Pitagorasnya gitu ya. Ini kuadrat tambah kayak gitu ya. Kalau 3 dimensi tinggal ditambahkan satu lagi ya, satu satu bagian lagi. Begitu. Oke, kemudian bagaimana menentukan arah? Ya, menentukan arah di vektor adalah sebenarnya tadi disebut kita menyatakan dengan sudut, ya, baik dalam derajat maupun dalam radian. Eh, Untuk menghitung sudut, kita bisa menggunakan relasi tangan, ya. Tadi kita udah dapat relasi bahwa kalau kita dengan kosinus, kita mengambil relasi untuk A di sumbu X, dan sinus itu digunakan untuk merelasikan dengan sumbu Y. Kalau tangan kita pakai untuk relasi Y dan X sekaligus gitu ya. Bahwa kalau kita ingat tan theta itu sebenarnya adalah AY dibagi AX gitu ya. Dari sini kita bisa bisa tahu tetanya, kita inverse aja tangannya ya. Jadi inverse tangan atau arcus tangan AY per AX itu adalah tetanya. Dan kita sudah bisa tahu ya nilai AY dan AX, menghitungnya dengan A cos theta, A sin theta, dan seterusnya. Hal yang sama juga kita lakukan di operasi vektor. Jadi kalau kita sudah masuk ke penjumlahan vektor, kita sudah dapat resultannya ya dalam bentuk vektor dan besar, ya ini besarnya. Ini dalam bentuk vektornya. Bagaimana menentukan arahnya? Sama ya, kita ambil tangan theta. Tan theta sama dengan, ya, prinsip tan theta itu sebenarnya kan ya Y bagi X gitu ya. Komponen Y dibagi komponen X. Komponen Y-nya apa? Ya A2 plus B2. Komponen X-nya A1 plus B1. Ya, ada dalam kasus konsep ini ya. Tapi tinggal diluaskan aja menggunakan perluasan yang sesuai. Itu untuk bagian yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Berikutnya, kita masuk ke perkalian pada vektor. Perkalian ini juga termasuk berarti pembagian ya. Karena tadi pembagian itu sebenarnya perkalian, tapi dengan pecahan gitu ya. Baik, perkalian pada vektor itu ada dua jenis ya. Ada yang dikenal sebagai dot product. Oh, sorry, sebelum itu ya. Sebelum ke dot product, pembagiannya tuh perkalian vektor itu bisa vektor dengan skalar dan vektor dengan vektor gitu. Kemudian kalau vektor dengan skalar tuh langsung aja ya. Nanti kita lihat. Kalau vektor dengan vektor nanti dibagi lagi. Ada yang disebut dot product atau perkalian titik ya. Dan ada yang cross product ya, atau perkalian apa? Perkalian silang ya. Apa yang membedakan dot product dan cross product? Kalau dot product itu akan menghasilkan skalar. Kalau cross product menghasilkan vektor lagi gitu. Itu yang membedakan ya. Jadi bayangkan kita mengalihkan vektor dengan suatu vektor tapi hasilnya skalar, itu namanya dot product. Ya. Tapi kalau kita mengalihkan suatu vektor dengan vektor lain, gitu ya. Kemudian yang kita pengen hasilnya vektor lagi itu namanya cross product. Untuk yang pertama, eh, perkalian vektor skalar itu langsung aja kayak kita mengerjakan aljabar ya. Jadi kalau misalnya kita punya vektor vektor B itu kayak tadi misalnya B1I J I topi tambah B2 J topi tambah B3 K topi. Kemudian kita kalikan dengan satu konstanta C misalnya. Skalar ya, satu konstanta.
Maka konstanta ini masuk ke semua komponen di sini. C, C, C gitu aja ya. Ini simpel ya. Perkalian vektor skala. Pembagian sama aja. Pembagian berarti kalau misalnya kita bagi dengan D. Ya, pembagian dengan D kan sama dengan perkalian dengan 1/D gitu ya. Jadi sama aja. Baik, kemudian yang berikutnya kita eh, masuk ke apa nih namanya? Perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama kita bahas dot product ya. Dot product atau kali titik gitu ya. Kali titik. Dia akan menghasilkan skalar. Dari vektor dikali vektor akan menghasilkan skalar. Hmm. Apa prinsip dari melakukan dot product? Prinsip yang harus diperhatikan di dalam melakukan dot product, jika vektor satuannya sesumbu, gitu ya, maka hasilnya satu. Dan kebalikannya, jika vektor satuannya ya tidak sesumbu ya, maka hasilnya nol, gitu. Itu prinsip yang digunakan pada perkalian dot product. Jadi misal kita punya vektor A dengan komponen A1I tambah eh, tambah A2J. Kita ambil yang dua dimensi dulu ya. Tapi sebenarnya untuk tiga dimensi pun caranya sama. Sama persis. Kemudian kita juga punya vektor B dengan komponen B1 ke arah I dan komponen B2 ke arah J. Kemudian kita suruh mengalihkan dengan kalian dot product. Jadi hitung A dot B. Ya. Maka kita tuliskan kira-kira seperti biasa aja. A1I tambah A2J. Ya, kita kali dengan B1I tambah B2J. Gitu. Kemudian kita kali secara pelangi ya, secara gini. Ini kali ke sini gitu ya. Dan ini dikali ke sini. Dan seterusnya. Cuma akan panjang kalau misalnya kita ambil yang tiga dimensi ya. Kita bisa simplifikasi aja. Pokoknya kita lihat misalnya kayak gini. Yang pertama adalah A1 kita kali dengan B1. Kita lihat vektor satuannya. I dikalikan dengan I. I dot I. Itu kan sama ya, atau sesumbu. Sama-sama di sumbu X. Perhatikan prinsipnya. Jika vektor satuannya sesumbu, maka hasilnya satu. Artinya, saya tuliskan. Perkaliannya tetap A1 kali B1. Bukan jadi satu ya hasilnya. Tapi tetap ditulis. Skala-skalarnya besar-besarnya tulis. Terus I kali I. Kayak gini. Ya. Cuma tadi ya, kalau dia sudah vektor satuannya sesumbu, maka hasil I kali itu pasti hasilnya satu. Jadi kita bisa tulis langsung I kali itu adalah satu. Ya, kali satu. Gitu. Kemudian A1 dikali B2. I kali J. I kali J itu tidak sesumbu, maka hasilnya nol. Artinya nggak perlu kita tuliskan gitu ya. Jadi langsung plus yang J aja A2 kali B2 gitu. Kemudian di sini ada J kali J sebenarnya. J kali J tapi kan hasilnya satu gitu. Jadi skalar kan hasil akhirnya cuma A1 B1 ditambah A2 B2 gitu. Kemudian bagaimana
cara lain untuk menghitung dot product ya. Menghitung dot product, cara lainnya adalah menggunakan theta atau sudut ya. Panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Ya, ini adalah salah satu formula lain untuk menghitung dot product. Kalau theta diketahui antara dua vektor tersebut. Jadi kalau kita punya vektor A begini misalnya, kemudian ada vektor B, dia ada sudut theta di sini. Nah, hitung dot produknya. Kita bisa pakai formula ini ya, karena kita punya theta di sini. Ada sudut. Gimana kalau nggak ada sudutnya ya kita nggak bisa pakai itu. Kita lakukan perlahan-lahan dengan metode kali biasa. Baik, berikutnya kita coba lihat yang cross product. Kita lihat yang cross product. Cross product ini eh, ya kali silang gitu ya. Dia akan menghasilkan vektor lagi. Dia akan menghasilkan vektor lagi. Prinsipnya, prinsipnya itu bisa dibilang berkebalikan dengan yang sebelumnya dot product ya. Bisa dibilang berkebalikan. Jadi kalau dia sekarang kasusnya adalah jika sesumbu ya jika vektor satuan ini vektor satuannya yang sesumbu. Jika vektor satuannya sesumbu, maka hasilnya nol. Tapi kalau vektor satuannya tidak sesumbu ya, maka hasilnya itu bisa satu atau minus satu ya. Kalau tadi kan hanya satu ya. Kalau di sini kita tuliskan plus minus satu. Kenapa? Karena ada faktor cross product nanti ya. Cross product antar vektor satuan. Sebenarnya yang paling secara konsep yaitu kita kenal dengan aturan tangan kanan ya untuk menentukan hasil cross product. Cuma karena ini bentuknya adalah video juga ya, jadi mungkin kita pakai bentuk siklik aja ya untuk memahami penggunaan cross product ya. Kita mengenal apa namanya cross product ya secara siklik gitu ya. Kira-kira kayak gini. Di sini I, J, K gitu ya. Kita ambil putarannya, siklik itu searah jarum jam. Searah putaran jarum jam. Kayak gini. Jadi kalau dia berputar searah putaran jarum jam, maka hasilnya positif gitu ya. Misalnya I cross J, ya I cross J maka hasilnya K ya. Karena I cross J itu searah putaran jarum jam, maka dia positif K gitu ya. Atau K cross I, maka dia hasilnya J gitu ya, positif. Baik, kita lihat bagaimana yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita punya vektor A. Kita ambil tiga dimensi sekarang. Eh, atau satu dimensi dulu deh. Ya tadi ya, misalnya A1I tambah A2J. Kemudian kita punya vektor B. Komponennya B1I tambah B2J. Itu ya. Cross product kan misalnya. Oke, kita cross product. A cross B. Gitu ya. Nanti kita tulis aja dulu semuanya. A1I. Itu ya. Tambah A2J. Kemudian kita cross dengan B1I tambah B2J. Kita ambil yang pertama. Yang pertama adalah ini. Ya, A1I dikali B1I. I dikali I itu sesumbu.
Sementara vektor satuan yang satu sumbu itu hasilnya nol. Sehingga ya udah nggak usah kita tulis, lebih praktis ya. Jadi ini nol yang pertama. Kita langsung yang kedua. A1 dikali B2. Ya. Kita tuliskan. A1 dikali B2. Perkalian ya antara I sama J. Ya. Gimana I sama J? Ini lihat ya. I cross J. Wah, searah putaran jarum jam. Maka dia positif. Positif apa ya? Positif K. Gitu ya caranya. Jadi kalau cross product beda sama dot product karena kita harus menguraikan satu-satu gitu ya setiap komponennya. Kemudian em, lanjut ke ini ya A2. Nah, A2 ke B1, A2 B1, J cross I. Ini J cross I. Berawan putaran jarum jam ya. Berlawanan dengan arah putaran jarum jam. J cross I berarti hasilnya minus K. Gitu ya. Hasilnya minus K. Gitu ya. Minus K ya. J cross I. Dan di dalam cross product itu dia nggak berlaku komutatif ya. Kalau kita I cross J itu tidak sama dengan J cross I gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Awas jangan sampai sembarangan. Gini ya. I cross J itu tidak sama dengan J cross I. Nah, kode ini kita tinggal hubungkan aja ya semuanya yang sumbunya sama. Berarti kan ini jadinya kayak gini ya. Gitu. Oke, mungkin itu untuk konsep-konsep vektor ya sampai cross product kalau nggak salah yang paling apa ya? Yang paling nanti kepake sih sebenarnya. Tapi itu kebanyakan nanti sebenarnya di fisika 2. Kita akan coba melihat juga soal-soal yang bisa kita coba ya. Coba kita ambil soal sebentar. Nah, ini ada soal-soal mendasar tentang vektor ya. Kita coba lihat. Oh, kita coba ulas tipis-tipis ya. Oke, kita lihat dari nomor satu itu coba ya. Nomor satu, tentukan panjang vektor A dari satu vektor. Jadi kita diberikan vektornya ini ya. Nah, ini vektornya. 2i, oh sorry, coret. Ini ya, 2i plus 3j minus k. Jadi bagaimana menentukan panjang vektor? Ya, tinggal pakai Pitagoras aja. Eh, jadi vektor A panjangnya tinggal kita ambil berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah minus 1 kuadrat gitu ya. Ini kan sama dengan 4 sama dengan 9 sama dengan 1 ya. Jadi akar berapa nih? Akar 14 gitu ya. Udah ya, itu adalah panjang vektornya. Nomor 2, tentukan jumlah vektor A dan vektor B. Ya, kita tinggal jumlahkan. Tadi ya, prinsipnya seperti menggunakan aljabar kalau penjumlahan. Jadi dia
jumlahkan saja yang satu jenis gitu ya. Jadi bisa kita tulis secara ringkas kayak gini. Ini kita punya vektor A. A-nya itu 2i tambah 3j minus k. Terus kita juga punya vektor B. Vektor B itu minus i plus 4j min 2k. Terus kita suruh apa? Suruh jumlahkan. Ini kita jumlah aja. Kayak gini ya. Jadi kita punya A plus B sama dengan 2i minus i. 2 kurang 1, ya 1. Gitu ya. Jadi i topi aja. 3 tambah 4, 7. J, terus minus 1, minus 2. Berarti minus 3. Kayak gitu ya. Jadi langsung kita jumlahkan aja yang sekolom ini. Lanjut nomor 3 kita lihat ya. Tentukan hasil kali titik atau dot product. Nomor 3, tentukan hasil dot product antara A dan B. Nah, di sini kan kita nggak tahu sudutnya berapa ya. Sementara tadi kita tahu kalau dot product itu ada dua cara atau dua formula. Kita bisa pakai yang notasi vektor atau kita pakai yang diketahui sudutnya, tetanya gitu ya. Nah, di sini kita nggak tahu berapa tetanya, sehingga kita bukan pakai itu. Kita pakai kali sejenis ya, tadi yang sesumbu-sesumbu itu. Di sini kita punya A, yaitu 2i tambah 3j minus k. Kita juga punya vektor B. Ini sama ya vektornya, minus i plus 4j min 2k. Oke, kalau kita suruh dot product A dot B gitu ya, artinya kita mengalihkan yang sekolom lagi ya, yang sekolom ini. Kalau dot product tinggal kayak gitu aja. Jadi 2 kali min 1 berarti min 2. 3 kali 4 12. Min 1 kali min 2 plus 2. Jadi hasilnya adalah 12. Gitu aja ya. Jadi kalau dot product tinggal dikalikan aja. Yang sejenis, yang sesumbu atau yang sekolom. Ya, kalau kita susun, dia akan bentuk sekolom. Hasilnya skalar ya 12. Jadi bukan dalam hasil atau bentuk vektor. Kemudian nomor 4, tentukan hasil kali silangnya ya, untuk vektor yang sama. Jadi vektornya sama ya, ini vektornya. Tapi nomor 4 ditanya hasil kali silang. A cross B. Gitu. Nah kalau ini, tadi ya mungkin agak 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 mengulik ya. Karena kita mengalihkannya secara cross. Tadi misalnya kita punya 2i plus 3j minus k. Kita cross dengan minus i tambah 4j min 2k. Itu ya. Oke, yang pertama 2i sama i ya 0 gitu ya. Kita nggak tulis. Karena satu sumbu kan i sama i. Terus 2i sama 2 kali min 2 berarti min 4. Nah, i cross k. I cross k itu hasilnya apa ya? Kita lihat sikliknya tadi. Nah, ini ya. Kita gambar aja di sini sikliknya di sebelah sini. I J K kayak gini. Yang pertama itu I sama sorry kok ini ke sini sih. I sama J dulu ya harusnya. Sini. 2 kali 4 8. Jadi ini 8 harusnya. Ini 8. Yaitu 2 kali 4. Terus I cross J. I cross J itu adalah K. Gitu. Terus lanjut. 2I berarti dikali sama minus 2K. Berarti minus 4 I cross K. I cross K itu
Kan 2 kali min 2 min 4. Terus I cross. I cross K itu adalah ya melawan putaran jarum jam. I cross K. Artinya hasilnya adalah minus J. Gitu. Terus lanjut yang 3J. 3J kita kali dengan minus I. Berarti minus 3 J kali I. J kali I itu adalah minus K. Tuh ya. Kemudian lanjut yang 3J kita kali dengan yang minus 2K. Berarti 3 kali min 2 min 6. J cross K. J cross K itu adalah I. Gitu. Terus yang terakhir tinggal yang minus K kali minus I. Min 1 kali min 1 adalah 1. Plus K cross I. K cross I itu hasilnya adalah J. Terus min 1 min 4 berarti min 4. K dikali J adalah minus I. Gitu ya. Jadi kita tinggal kumpulin sama K misalnya. Atau sesama I dulu. Min 6 plus 4 ya. Min 6 plus 4 I. Yang J berarti plus 4 plus 1. 4 plus 1. J gitu ya. Yang K-nya berarti 8 tambah 3. Berarti min 4 tambah 2 itu min 2I tambah 5J ditambah berapa tuh? 11 ya. 11K. Gitu. Jadi ini adalah hasil A cross B. Jadi dia bentuknya adalah vektor lagi ya. Dia bukan bentuk skala. Jadi agak diuraikan cara-cara mengerjakannya ya. Oke, berikutnya nomor 5, tentukan sudut antara A dan B. Ingat bahwa A dot B dan theta adalah oke. Hitung sudut ya dari hasil A dot B. Ini vektor A dan B-nya ya. Ini vektor A dan B. Kita sudah dapat hasil dot produknya 12. Sementara kita tahu kalau tadi nomor 5 ya. Kita tahu kalau dot produk itu ada rumus yang keduanya yang pakai cos theta. Yaitu panjang A kali panjang B-nya dikali cos theta. Gitu. Artinya kalau kita mau tahu theta ya, berarti kan kalau kita pindah ruas saja. Cos theta itu adalah A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Begitu. Berapa A dot B? Tadi udah dapat di soal sebelumnya 12. Gimana nyari panjang A? Pakai Pitagoras. Berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Tadi kita dapat akar 14. Yang B-nya berarti min 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Gitu ya. Kayak gini berarti kita punya 1 tambah 16, 17. 17 tambah 4, 21 ya. Akar 21. Jadi sini ada akar 14 dikali akar 21. Nah, nanti menentukan tetanya biasanya pakai kalkulator aja. Ya, begitu. Itu ya materi tentang vektor yang bisa kita ulas dan contoh soalnya yang sederhana aja. Ya, supaya secara konsep atau menguatkan konsep ya. Berikutnya kita coba membahas tentang kinematika deh. Sedikit tentang kinematika. Nanti eh, harusnya ada video kedua ya tentang kinematika bagian 2. Jadi kinematika itu sebenarnya kita akan mempelajari tentang gerak benda
pembagian tentang gerak benda. Tetapi kita mengabaikan sebab benda itu bergerak, gitu ya. Mengabaikan sebab gerak. Sebab gerak itu apa sih? Gaya, gitu ya. Jadi kita nggak bicara soal gaya. Padahal dalam gerak itu kan gaya sangat sangat berpengaruh gitu ya. Tapi di kinematika kita mengabaikan dulu. Nanti kapan kita akan membahas gaya ketika sudah masuk ke bagian atau bab dinamika gitu ya. Di dalam kinematika seenggaknya ada 3 hal atau 3 besaran yang menjadi sangat pokok, sangat penting. Itu mengenai eh, satu mengenai posisi dan perpindahan. Ya, perpindahan itu maksudnya perpindahan posisi ya. Yang kedua, kecepatan. Dan yang ketiga, percepatan. Baik. 3 benda ini atau 3 besaran ini adalah besaran vektor. Gitu ya, besaran vektor. Jadi posisi perpindahan itu besaran vektor, kecepatan juga besaran vektor, percepatan juga besaran vektor. Sehingga nanti kalau sudah masuk gerak yang 2 dimensi, 3 dimensi, itu arah harus selalu didefine gitu, didefinisikan. Karena kalau enggak akan rancu satu sama lain. Tapi biasanya kita akan mulai dari gerak yang paling sederhana, yaitu gerak lurus pada satu dimensi, gitu ya. Sehingga arah itu kan kalau nggak kanan kiri, kalau nggak atas bawah gitu ya, satu dimensi. Tapi nanti kalau udah 2 dimensi ya harus di, diperjelas mengenai arah-arahnya gitu ya. Posisi atau perpindahan jelas itu maksudnya adalah kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu ya. Jadi kalau kita bilang posisinya 5 meter dari mana gitu ya, itu menunjukkan posisi namanya. Jadi ada titik acuan tertentunya. Berjarak posisinya 2 meter dari tempat saya berdiri misalnya, itu adalah posisi. Perpindahan artinya terjadi pergeseran atau perpindahan posisi awal dan akhir gitu. Kita tuliskan biasanya ada yang nulis dengan X, ada yang dengan R. Misalnya kita tulis dengan delta X gitu ya. Itu berarti perpindahan posisi. Nah, kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah seberapa seberapa cepat gitu ya benda itu mengalami perpindahan posisi gitu ya. Sehingga kecepatan itu bisa kita definisikan ya, V dia adalah vektor itu sebagai delta X dibagi delta T ya. Jadi delta T. Jadi seberapa cepat gitu ya satu benda itu berpindah. Itu ada delta X dibagi delta T. Perpindahannya dibagi selisih waktu ketika dia bergerak untuk berpindah gitu ya. Nah, kalau kita pakai simbol delta itu artinya adalah rata-rata, kecepatan rata-rata. Karena kan delta itu awal kurang akhir ya. Kita bisa tulis X akhir, X final, minus X initial, posisi awal, dibagi waktu 2 atau waktu akhir, dikurang waktu awal. Ya. Itu rata-rata. Jadi, kalau kita pakai simbol delta, itu artinya kecepatan rata-rata. Atau V average. Kadang ada yang nulis seperti itu. Kalau mau tahu kecepatan sesaat, maka kita menggunakan turunan. Ya, kita menggunakan turunan. Jadi kalau kita ambil kecepatan sesaat, V-nya aja, maka kita ambil limit sebenarnya. Kita ambil limit untuk delta T menuju 0 dari delta X per delta T. Maka kita akan mendapatkan hasil ya, dx dt. Jadi, sebenarnya kecepatan itu, V, adalah turunan fungsi posisi terhadap waktu. Gitu ya, itu poin penting yang harus diingat. Jadi turunan terhadap T gitu ya. Bagaimana dengan percepatan? Percepatan itu berarti seberapa cepat kecepatan itu nambah gitu ya. Kalau tadi kan kecepatan seberapa cepat satu benda itu berpindah posisi. Jadi kecepatan kaitan dengan posisi adalah turunannya. Bagaimana dengan percepatan? Sama halnya. Percepatan itu berarti seberapa cepat benda itu kecepatannya nambah gitu ya. Sehingga kita tuliskan A, acceleration, sebagai delta V dibagi delta T gitu ya. Lagi-lagi ini kita ambil yang rata-ratanya dulu. Rata-rata tuh awal dan akhir saja. Jadi kecepatan akhir
dikurang kecepatan awal, dibagi waktu akhir, kurang waktu awal. Kalau kita mau ambil percepatan sesaat, ya, maka kita juga ambil limit untuk delta T menuju 0 dari delta V per delta T. Kita akan dapatkan dV dt. Ya. Jadi, percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi, tiga besaran ini saling terhubung satu sama lain. Jadi yang paling sederhana adalah posisi X gitu ya. Kemudian kalau kita punya fungsi posisi, kita turunin sekali terhadap waktu, kita akan punya kecepatan. Kecepatan kita turunin sekali terhadap waktu, kita akan punya percepatan. Sekarang kalau dibalik, saya punya percepatan, tapi pengen punya posisi, pengen dapat nilai posisi. Maka kita anti turunkan, ya, anti turunankan gitu ya. Jadi ada turunan, ada anti turunan gitu ya. Anti turunan itu akrab kita sebut dengan integral. Jadi kalau kalau ke bawah gini ya, gimana ke bawah gini ya, ini turunan, derivatif. Tapi kalau kita dari bawah ke atas ya kita lakukan anti turunan, bukan tanjakan tapi anti turunan. Namanya integral. Gitu ya. Itu adalah konsep dasar yang kira-kira mengenai kinematika satu dimensi ini ya, kinematika satu dimensi, eh, satu dimensi gitu ya. Coba kita lihat contoh soal sedikit. Ntar kita ambil soal. Oke, setelah kita nomor satu ya. Sebuah benda memiliki vektor posisi. Sekian, 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 sekian. Tentukan vektor kecepatan dan percepatan terhadap waktu. Nah, ini tinggal aplikasi dari yang tadi kita jelaskan ya. Mengenai hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan. Mereka saling turunan gitu ya. Ini untuk soal nomor satu. Dengan vektor posisi R. R-nya adalah fungsi dari waktu juga. Maka fungsinya kan 12T pangkat 3 minus 7 I dikurang 3T kuadrat J satuannya meter. Ya. Tentukan vektor kecepatan dan percepatannya. Ya udah, kalau kita mau tahu vektor kecepatan, kita tinggal turunin ya. Jadi dr dt gitu ya. Apa turunan dari yang ini? Berarti 3 kali 12 kan 36 ya. T kuadrat arah I ya. Ini kan 7 habis ya, diturunkan terhadap waktu. Dikurang 6 T arah J, meter per detik. Jangan lupa satuannya ya. Satuan kecepatan itu kan meter per detik. Kemudian kita turunin untuk sekali lagi untuk mendapatkan percepatan, fungsi percepatan terhadap waktu. Di mana itu fungsinya adalah dv dt ya. Kalau kita turunkan kita punya berapa tuh? 2 kali 36 itu berapa sih? 72 T kali I minus 6 J. Satuannya jangan lupa meter per detik kuadrat. Gitu ya. Jadi begitu untuk nomor satu, karena hanya diminta
tentukan vektor kecepatannya dan percepatannya gitu ya. Yang dinyatakan dari satu vektor posisi R ya. Kita punya vektor posisi R. Sekarang bagaimana dengan nomor 2? Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X, artinya satu dimensi ya. Jadi sepanjang sumbu X itu berarti satu dimensi. Dengan kecepatan awal V0 5 meter per detik dan posisi awal minus 3 meter. Mengalami percepatan 3T meter per detik kuadrat. Tentukan posisi benda tersebut sebagai fungsi waktu untuk seluruh nilai T. Ya, jadi apa informasi yang kita punya dari soal nomor 2 adalah kita punya A parameternya. Kita punya fungsi A, yaitu 3T. Tapi yang ditanya adalah posisi benda, ya, XT. Artinya kita lakukan integral 2 kali, ya. Karena dari percepatan mencapai ke persamaan atau fungsi posisi, maka kita harus menaikkannya 2 kali, gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya fungsi A, ya, itu sama dengan 3T. Untuk mendapatkan posisi kita harus naikkan dulu ke kecepatan, kita integralkan ke kecepatan, kemudian kita integralkan lagi ke posisi, gitu ya. Ini kita integralkan terhadap waktu, ini juga kita integralkan terhadap waktu, gitu ya. Waktunya dari waktu awal 0 misalnya, sampai ke waktu tertentu T, dari 0 sampai ke waktu tertentu T, dan ditambah dengan V0. Gitu ya. Nah, integral AT dt ini adalah VT, sehingga tadi jangan lupa kita tambah dengan V0 sebagai konstantanya. Ya. Integral dari 3T itu kan adalah 3/2 T kuadrat gitu ya. Tambah dengan V0. V0-nya itu berapa sih? V0-nya 5 ya. Jadi 3/2 T kuadrat plus 5. Gitu kira-kira. Tapi baru sampai VT. Kemudian kita integralkan lagi. Jadi integral dari 0 sampai T tertentu. Dari VT dt. Itu kan sama dengan kita mengintegralkan dari 0 sampai T tertentu. 3/2 T pangkat 2 ya, ditambah 5 dt. Jangan cuma integralnya, tapi tambahkan dengan keadaan awalnya. Ya, berarti kalau mau ke posisi ya posisi awal. Itu jangan sampai lupa ditulis ya. Jadi kita punya fungsi X, punya X ya, yang dia adalah fungsi dari waktu. Ini integralnya adalah sepertiga, berarti setengah T pangkat 3 tambah 5T minus 3 ya. Karena posisi awalnya di X0 sama dengan minus 3 meter. Nah, gitu. Ya. Jadi ini adalah fungsi posisi terhadap waktu. Setengah T pangkat 3 tambah 5T minus 3 meter. Begitu. Kemudian nomor 3, sebuah benda pada T0 berjarak 5 meter ke arah timur dan 2 meter ke arah utara terhadap titik awal. Tentukan posisi R dalam benda tersebut. Kalau kita misalkan arah mata angin adalah koordinat kartesius, maka kita akan mendapatkan timur itu ke arah sumbu X positif gitu ya. Ini X atau timur. Kemudian ini adalah Y atau utara. Ini kalau kita anggap koordinat kartesius itu sama dengan arah mata angin. Kemudian katanya 5 meter ke arah timur. Ya, berarti ke arah timur ini 5 gitu ya. Kemudian ke arah utara itu berapa? 2 meter ke arah utara. 2 gitu ya. Jadi vektor posisinya di mana? Vektor posisinya ya kita ambil seperti tadi menggambar vektor. Resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Ini adalah vektor R-nya. Vektor R. Ya, secara gambar seperti itu. Di mana posisi vektor R? Tinggal kita tuliskan aja. Berarti 5i ditambah 2
J. Satuannya jangan lupa meter. Begitu ya. Kemudian kita lihat nomor 4. Benda dengan posisi awal diketahui, kemudian bergerak dengan vektor kecepatan, VT. Tentukan vektor posisinya. Ya udah, kalau kita nomor 4, berarti kan kita punya vektor kecepatan, tapi ini vektor posisi. Berarti kita mengintegralkan lagi ya. Jadi kita integralkan si VT terhadap fungsi waktu 0 sampai T tertentu sama dengan integral dari fungsi kecepatannya ya, minus 3 I tambah 2T J gitu ya, dt plus, jangan lupa, plus dengan posisi awal. Ya. Jangan lupa ditambah dengan X0 atau R0 kalau di sini ya. Jadi tinggal kita hitung aja, berarti kita punya X T di sini. Ini integralnya adalah minus 3i, berarti eh, jadi minus 3T ke arah I ditambah T kuadrat arah J itu ya, ditambah R0 berapa tadi? 4i min 10J tambah 4i min 10J. Satuannya ya meter gitu ya. Ada satuannya nggak dia? Nggak ada ya. Gitu ya, jadi menentukan itu sebenarnya dasarnya adalah dari integral dan turunan. Masing-masing vektor eh, posisi, kecepatan, dan percepatan. Baik, sekian dulu tutorial yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan dimanfaatkan di grup akademiknya untuk bertanya soal, materi perkuliahan, dan sebagainya. Dan nantikan terus video-video yang lainnya yang insya Allah bakal diupload secara berkala juga tiap bulannya ke YouTube Akademik Asrama ITB. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat semuanya.